Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hadi Baki. Saya akan menjelaskan ancaman dari dalam atau mempersingkat atau menjelaskan dari dalam. Sebuah kebijakan yang diambil sampai saat ini tidak akan berguna untuk karyawan yang memiliki wewenang yang diberikan namun menyalahgunakan kewenangan ini. Perusahaan bisa jadi telah menerapkan sistem informasi dan jaringan yang baik, namun hal ini tidak dapat menjamin untuk menghindari perbuatan tak terpuji yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki wewenang yang diberikan orang dalam sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data perusahaan, namun pengakses ini digunakan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Sekedar contoh pembuatan yang tak terpuji. Seorang karyawan, katakan si A, telah mengundurkan diri dari perusahaan X dan bekerja di perusahaan Y. Setelah beberapa bulan A melamar kembali di perusahaan Y. Sudah tertentu perusahaan X, A melamar kembali dengan senang hati menerima kembali karena ia memiliki pengalaman yang cukup lama di perusahaan. Ya, dan jabatan ini masih kosong selama minggu. Ia selalu melakukan kerja lembur. Setelah beberapa saat ia mengundurkan diri lagi dan melamar kembali di perusahaan Y. Setelah diusut, rupanya dia lembur telah mengopi informasi penting, misalnya prosedur, buku panduan, daftar pelanggan dan lain-lain. Kategori pelaku. Tidak semua karyawan merupakan ancaman terhadap perusahaan. Bagaimana perusahaan berfungsi dengan normal dan baik apabila mereka tidak mendapatkan kepercayaan untuk melakukan tugasnya. Namun perusahaan harus tetap waspada karena di antara mereka kemungkinan tersembunyi oknum nakal yang dapat merugikan perusahaan. Pelaku yang dimiliki untuk menjadi ancaman terhadap perusahaan dan dapat merugikan perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Orang dalam dapat karyawan dan dipercayakan oleh perusahaan. Orang ini memiliki bagian atau kunci untuk akses ke tempat tertentu, akses ke jaringan perusahaan, dan dapat berjalan di kantor tanpa pengawalan. Biasanya orang-orang yang dikategorikan di sini tanpa pengawalan biasanya orang-orang yang dikategorikan adalah karyawan yang tidak happy bekerja di perusahaan namun belum atau dapat bekerjakan di perusahaan lain. Rekanan karyawan yang masuk di kategori ini misalnya kontraktor, tim, keamanan gedung, cleaning service, dan lain-lain. Mereka memiliki akses ke ruangan tertentu. Mereka sesuai jam kerja. Orang yang memiliki hubungan dengan orang dalam bisa saja orang membawa kenalannya ke dalam kantor atau ruang kerja di mana dapat tamu sesuai dengan peraturan, suatu dengan alasan untuk tulis ke room. Ia akan pergi tanpa pengawalan. Orang luar di dalam kategori ini adalah orang-orang memanfaatkan misalnya kelemahan jaringan perusahaan menggunakan access well release. Mengapa ancaman dari dalam lebih parah daripada ancaman dari luar? Meskipun lebih gampang mengimplementasinya. Keamanan solusi yang diterapkan tidak seimbang. Kemungkinan akan keberhasilan. Kemungkinan untuk terangkat kecil. Ini saja yang saya sampaikan. Saya Al-Hadi Baki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.